元気です。元気です。よかったですね。今日は何を食べますか？皆さん、今日は何を食べますか？わかりません。食べませんイブヌさん、今日は何を食べますか？ご飯は食べました。ご飯を食べます。ご飯を食べました。あ、そうですね。ご飯を食べました。そうですね。セプティアンさん、こんにちは。セプティアンさん、こんにちは。Tidak kedengaran makanya. Jafar Sang, konnichiwa. Nggak ada ya. Emilia Sang, kyo nani wa tabemasu ka? Kyo nani wa Konnichiwa. tabemasu? Hai, konnichiwa, Septian Sang. Konnichiwa, sensei. Hai, konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu. Ah, ii desu ne. Genki desu ne. Mohon maaf sensei, saya lagi di perjalanan ini murid saya mau tanding. Ah, nggak apa-apa. Nggak apa. Bisa dengar nggak? Bisa Okay. sensei. Ya, oke, paham saja. Ya. Paham. Nggak apa-apa ya. Terima kasih sensei. Sama-sama. Okay. Hari ini saya pakai batik Indonesia. Ya ini kebanggaan. Ini dibeli di Surabaya ini. Apa itu nama tokonya itu? Apa nama tokonya itu ya? Mitra. Mirota. Mitra. Mirota ya. Mirota ikimashita. Mirota ikimashita. Batik wo kaimashita. Mirota ikimashita. Batik wo kaimashita. Wakarimasu ka? Saya pergi ke Mirota, saya beli batik. Batik wo kaimashita. Batik wo kaimashita. Jaffa-san, konnichiwa. Jaffa-san, konnichiwa. Konnichiwa, sensei. Sama. Hai. Sama. Gimana? Nggak kedengaran? Sama-sama pakai batik. Batiknya sama Jafar. Sensei. Aduh, Jafar. Kenapa pakai batik yang sama, Jafar? Sama nggak? Coba Jafar berdiri sedikit. Sama nggak? Sama nggak batiknya? Sama nggak? Warnanya. Nah, warnanya. Beda. Pastinya Jafar punya lagi cakep itu. Bentar ya. Sensei ada telepon sebentar ya.
はい、すいません。ごめんなさいね。すいませんね。はい。ですね、皆さん、カメラを。待ってくださいね。ごめんね。Mas Septian fokus perjalanan aja, Mas. Itu tergoncang-goncang gitu. Atau nanti bisa Septian lihat dari recordingnya saja ya di YouTube kalau memang kesulitan tidak apa-apa Septian. Jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe apa itu? YouTube-nya. TikTok-nya. YouTube-nya Airo Adibuana Sensei. Kiki Chang ini udah ada TikTok-nya ya? Iya. TikTokers. Iya, Arimaseng. Arimaseng. Oke, kita untuk hari ini ya, saya akan share kan, izinkan Sensei untuk share. Nah, saya hari ini kita akan sambung. Yang sebelum ini bisa lihat nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan kongsi, kita akan share topik yang masih sama. We're going to talk about masih lagi cara membina kalimat, cara membuat kalimat-kalimat bahasa Jepang ataupun sentence, simple sentence for conversation. Nani wa shimasu ka? Okay, nani wa shimasu ka itu bermaksud bila ada perkataan shimas itu merujuk kepada verb. Apa-apa verb mesti berada pada perkataan shimas. Ya? Tetapi dalam bahasa Jepun, shimas ini akan digabungkan dengan perkataan-perkataan yang noun digantikan menjadi verb. Okay? Tetapi untuk perkataan yang betul-betul verb, dia akan terus kekal dengan sebagai contoh tabemas. Dia tak perlu bikin tabemas shimas. Okey, tak perlu buat yomimas shimas, enggak perlu sebab ia sudah ada mas. Apa-apa perkataan yang sudah berakhir dengan mas itu menandakan ini verb yang berakhir di situ aja ya. Okey, dan semada minggu lepas pada hari Isnin sudah kita ada pelajari tentang ini ya. Nani wa shimasu ka, nani wa shimas, nani wa shimashita, nani wa shimashita. Kita sudah pelajari itu ya. Dan Sensei sudah berikan beberapa perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang menggunakan perkataan shimas. Okey, jadi tabemas ini Sensei sudah bilang maksud artinya apa itu ya. Mungkin bagi yang enggak ngerti, yang baru pertama masuk hari ini, saya ulang semula ya. Mungkin Kiki Chan boleh bantu ya. Kiki Chan, tabemas itu maksudnya artinya apa ya? Makan, Sensei. Makan, okey. Kalau tabemas bisa ditukar kepada past tense-nya tabemashita. Ya, kalau nomimas ditukar kepada nomimashita. Okey, nomimas itu apa ya maksudnya? Minum. Minum ya, minum ya, nomimashita. Hai, herti kicang. Yomimas itu maksudnya artinya apa ya? Membaca. Pinter membaca notanya ya. Terus bisa menjawab ya. Okey. Yomimashita. Okey, mimas. Mimas itu maksudnya apa ya? Arti kicam? Lihat, melihat. Memang pintar bila notanya di hadapannya. Melihat gitu ya. Mimas itu melihat. Tsukurimas. Oke, tsukurimas ya. Siapa yang ada di sini ya? Sekejap. Ibnu Sang. Tsukurimas itu maksudnya apa ya? Ibnu Sang. Tsukurimas. Apa ya? Bikin sesuatu atau membuat. Bikin sesuatu atau membuat. Oke, tsukurimas ya. Kalau pastennya tsukurimashita. Tsukurimashita ya. Arukimas. Ibnu Sang, apa yang artinya? Ya, arukimas. Berjalan. Berjalan. Oke, berjalan. Putar-putar itu pun arukimas ya. Kalau pastennya arukimashita. Oke. Siapa lagi ya dia? Febiria Sang ya. Febiria Sang, noborimas itu maksudnya apa ya? Artinya apa ya noborimas? Mendaki. Mendaki ya. Mendaki mendaki tangga, mendaki bukit, mendaki gunung itu noborimas. Saya. Oke, perkataan yang kalimat yang seterusnya norimas.
Oke, norimas itu maksud artinya apa ya, Febiria Cam? Sumimasen sensei. Norimas. Norimas. Mengendarai. Mengendarai. Tapi kalau kita berada di dalam mobil, kita membawa sepeda, bukan kita yang mengendarai, itu dipanggil apa ya? Menaiki. Ada nggak perkataan menaiki di sana? Di Indonesia ada ya menaiki? Ada sensei. Nggak ada ya? Menaiki odong-odong. Menaiki ada ya? Menaiki ada ya? Ada ya? Nggak ada ya? Ada sensei ada. Ada ya? Menaiki Yang odong-odong. Ini mohong sama sensei nih kamu nih. Kamu mohong sama sensei, nanti kamu sensei ke Surabaya. Yang benar ini, ada nggak itu? Ya? Ada nggak? Honto desu ka? Arigatou gozaimasu. Ya, norimas itu menaiki ya. Oke, asobimas. Apa ya asobimas? Siapa yang ada? Pisga-chan. Asobimas itu apa ya asobimas? Ingat nggak? Nggak ada. Pisga-chan nggak kedengaran suaranya ya. Oke, yang lain ya. Jafar-san, wakarimasu ka? Asobimas. Nggak ya? Nggak tahu sensei. Nggak tahu ya. Siapa yang bisa bantu nobori asobimas itu apa ya? Asobimas bermain sensei. Bermain ya. Asobimas bermain. You play something. You call asobimas. Game wo asobimas. Bermain game. Oke, itu pun bisa guna ya. Oke, kakimas. Siapa? Agatha-san, kakimas apa ya artinya? Kakimas artinya menulis. Ya, pintar ya bila notonya di hadapan semua ya. Nota di hadapan semua pintar ya. Ini you are so lucky because I'm not in front of you ya. Kalau di Surabaya, kalau sensei dalam kelas kamu pastinya noto nggak ada hadapan. Memang sensei bawa rotan. Tahu rotan? Rotan tahu nggak rotan? Tahu ya. Oke ya. Itu arti-arti bagi perkataan yang Sensei sudah berikan. Jadi pada hari ini kita akan gunakan kalimat ini untuk membuat ayat. Oke. Bungo kurimas bung bung bung. Coba ulangi bung. 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 Bung itu bahasa Indonesianya apa ya, Bung? Bung. Ada nggak Bung? Bung Tomo. Tomo. Benar, Bung Tomo. Ada sensei kalau di Jakarta itu panggilan untuk orang laki-laki biasanya. Oh, Iya, bukan Mas ya, Bung ya? Oke. Kalau dalam bahasa Surabaya. Jepang, ya gimana? Surabaya nggak panggil Bung ya? Mas. Mas, kalau Mas, ya, oke. Kalau dalam bahasa Jepang, Bung itu maksudnya kalimat, sentence, Oh, bungpo. ya. Oke, jadi bungo skurimas maksudnya bikin kalimat. Membuat kalimat. Bungo skurimas membuat ayat. Maksudnya ya, bungo skurimas. Saya bungo skurimas. Ja, bungo skurimashou. Bila sensei gunakan perkataan masho, misalnya masho. Contoh di hadapan coba lihat di sini ya. Kita udah pelajari tentang arukimas, arukimashita, noborimas, noborimashita, norimas, norimashita, kakimas, kakimashita. Oke, now sensei nak tukarkan. Minasan ulang ya. Arukimas, arukimashou. Ya, sekarang dozo. Arukimas, arukimashou. Dozo. Arukimas. Arukimasho. Baik. Noborimas, noborimashou. Noborimas, Noborimasho. Norimas, norimashou. norimas, Norimasho. Asobimas, asobimashou. Asobimas. Asobimasho. Kakimas, kakimashou. Kakimas. Kakimasho. Tabemas, tabemashou. Tabemas. Tabemasho. Nomimas, nomimashou. Nomimas. Nomimasho. Yomimas, yomimashou. yomimas, yomimasho, Mimas, mimashou. mimas, Mimasho. Skurimas, skurimashou. skurimas, Skurimasho. Apa agaknya mak erti masho itu? Ayo. Apa? Ayo.
maksudnya bareng sama-sama, bersama-sama gitu. Ya, kalau tabemas contoh ya, sensei ke warung ketemu sama Pak Ja'far, ya, Ja'far Sang. Ja'far Sang sedang makan itu ya, makan bakso. Jadi Bapak Ja'far Sang bilang, "Sensei, tabemasho." Maksud, "Ayo sensei, makan sama-sama" gitu. Oke, ayo makan bersama-sama. Jadi masho di belakang ini artinya untuk kita do it together. Come do it together, bersama-sama. Ya, semua perkataan dalam verb bisa dijadikan masho. Kalau shimas, kita jadikan shimasho. Shimas, shimasho. Oke, kakimas, kakimasho. Maksudnya right together. Mimas, mimasho. Egao, mimasho. Bioskop, you see? Bioskop itu sinema. Egao, mimasho. Maksudnya, ayo menonton bersama-sama. Kalau di Malaysia kita gunakan jom. Jom itu maksudnya masho. Oh iya, jom. Jom kan dalam Upin Ipin kan ada kan, jom itu. Nah, itu masho maksudnya. Kalau yomimas, let's read together. Yomimasho maksudnya. Itu artinya ya. Kalau tabemas, tabemasho. Jadi semua perkataan masho ini bisa digunakan untuk show that we want to read together. Oke, tetapi masho tidak ada past tense. Apa ya? Untuk masho enggak ada past tense. Masho hanya perkara yang berlaku waktu itu sahaja. Maksudnya present tense saja ya. Pada waktu itu saja. Enggak bisa yang semalam yang udah berlaku kemarin, enggak bisa lagi dibilang masho, enggak bisa itu ya. Itu semuanya perkara yang sedang berlaku pada hari ini. Kaki matur sang. Hari Isnin sudah ada sesuatu ya, tugas-tugas rasmi lainnya. Nggak bisa ya. Jadi perkataan ini, kalimat ini bisa faham arti nggak? Bisa mengerti nggak kalimat-kalimat ini? Tabemas. Oke, siapa yang nggak ada pada Isnin lepas ya? Ja'far Sang nggak ada ya. Oke, Kaki Matur Sang. Siapa lagi ya yang nggak ada ya? Sensei mau mereka membaca yomimasho sekali lagi ya. Yang lain mendengar aja. Kita berikan mereka untuk membaca sekali lagi perkataan ini. Septiam Sang ada nggak minggu pada Isnin lepas? Enggak pasti ya. Oke. Kaki Matur Sang, Ja'far Sang, yang lain yang enggak ada, coba baca bersama sensei. Bukan sama sensei, Agatha Sang. Agatha Sang baca, yang lain ikut ya. Ikut apa yang Agatha baca ya. Oke, tukar pada 3 bentuk ya. Yang pertama, tabemas. Yang kedua, tabemashita. Yang ketiga, tabemasho. Oke. Nanti selepas ini kita akan belajar lagi beberapa perubahan-perubahan pada kalimat. Tapi untuk setakat ini 3 saja. Yang pertama, tabemas, tabemashita, tabemasho. Ulang bagi semua kalimat-kalimat yang ada. Ya, tabemas sampai yomimas Agatha Sang. Yang lain coba ikut ya, apa yang Agatha Sang bacakan, sebutkan. Agatha silakan. Tabemas, tabemashita, tabemasho. Tabemas, Pak Ja'far dengan Kaki Matur ulang. Silakan. Tabemas, Tabemasho. Nomimas, Yomimaso. Oke. Seterusnya kita minta Indah Chang. Indah Chang baca yang seterusnya, yang selanjutnya. Indah Chang. Yang lain ikut ya. Yang lain ikut. Oke, Indah Chang. Febria Chang. Silakan, enggak ada ya? Lestari, Indah Lestari baca. Indah Lestari. Dari Mimas. Ya. Mimas Minas Tandozo. Ja'far Sang, Kaki Matur Sang, yang lain coba ikut ya. Oke, silakan Lestari Sang. Mimasta. Masyo ya. Oke, terus. Skurimas. Kurimasho ya. Yang seterusnya Arukimas. Arukimasho. Ya. Oke, segi ya.
Segi saya minta Kiki-chan bacakan yang seterusnya. Yang berasal. Noborimasu. Noborimasta. Noborimashita. Noborimasho. Noborimashu. Noborimasu. Seterusnya. Teruskan. Norimas. Norimashita. Norimashita. Norimasho. Norimashu. Asobimas. Asobimas. Asobimashita. Asobimashita. Asobimasho. Asobimashu. Kakimas. Kakimas. Kakimashita. Kakimashita. Kakimasho. Kakimashu. Kakimatur. Bisa nggak? Kenapa ketawa itu? Kakimas, kakimasta, kakimasho, kakimatur. Nah itu kenapa bilang kaki matur? Kaki mas, kaki masyo, kaki matur. Mana bisa kaki matur? Kaki masa. Senada, Sensei. Kasihan kamu kaki matur. Berkeringat terus kamu ya. Oke. Masih siap. Oke, Sensei teruskan ya. Itu kalimat-kalimat yang kita pelajari pada minggu sudah ya. Now kita teruskan kalimat yang seterusnya. Bagaimana bungos kurimas? Bagaimana kita mau bikin bungos kurimas ya? Oke, contoh beberapa foto yang ada. Oke, ini yang pertama kita mau pelajari, mau bertanya. Bikin apa? Esok ada bikin apa-apa? Esok ada apa-apa rencana? Gitu ya. Soalan pertama. Ashita nani o shimasu? Ashita nani o shimasu? Esok ada apa-apa rencana? Gitu ya. Septianjang. Kalau mau tanya teman-teman di Jepang, Ashita nani o shimasu? Esok ada apa? Esok ada rencananya apa? Gitu ya. Oke, kaki matur-sang. Oke, Ashita nani o shimasu? Maka nanti kaki matur akan jawab. Oke, Ashita bikin apa gitu ya. Tataiba, besok kaki matur ada apa ya? Besok kaki matur ada bikin apa besok? Besok ke kondangan. Apa itu? Itu apa? Wedding party, Sensei. Wedding party, kondangan. Wedding party, Iki Mas. Orang sibuk, Sensei. Kamu minasan sudah lupa ya, Sensei ini bukannya pakar, bukannya ahli bahasa Indonesia. Kamu ngomong itu seperti Sensei ini semuanya tahu bahasa Indonesia ya. Wedding party, Sensei. Wedding party. Wedding party ya. Oke, jadi esok kekkongshiki. Nah, kekkongshiki. Kekkongshiki. Kekkong itu maksudnya kawin. Shiki itu acara majelis. Ya, party shiki. Jadi kekkongshiki. Oke. Wah, laju tulis semuanya kalau kekkongshiki ya. Yang lain lambat-lambat tulis ya. Kenapa ini? Kaki matur tersenyum sambil menulis. Kenapa kamu kaki matur? Hah? Tahun depan, Sensei. Sedang merencana ya. Kamu pun sama Indah Lestari ya. Kamu main lagi kamu ya. Kekkongshiki. Oke, jadi kaki matur bisa bilang kekkongshiki ikimasu. Kekkongshiki ikimasu. Saya pergi ke kekkongshiki. Kekkongshiki itu maksudnya saya pergi ke majlis kondangan. Kekkongshiki ikimasu. Ya. Oke. Tetapi bisa bilang begini ya. Kalau saya pergi ikimasu. Gakko ikimasu. Saya ke sekolah, kan? Kalau supermarket ataupun depato ikimasu, saya ke department store, gitu ya. Kaimono ikimasu, saya pergi membeli-belah shopping, gitu. Tetapi kalau mau bilang saya ada kondangan, ada, perkataan ada itu gimana bahasa Jepangnya ya? Dalam bahasa Jepang, arimas itu maksudnya ada, arimas bukan arifmas, arimas. Nah, itu. Tadi kalau kaki mas itu kaki matur mas. Ini arimas, bukan arif mas. Arimas. Beda ya. Arimas.
Coba bilang, ulangi, arimas. 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 Arimas itu partikelnya adalah ga. 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 Jadi ga arimas. Ga arimas. Ga arimas. Oke, jadi kekkongshiki ga arimas. Kekkongshiki ga arimas. Ada majlis kondangan, itu maksudnya. Oke, ashita, esok, besok ada majlis kondangan. Jadi berarti kekkongshiki ga arimas. Itu kalau kamu mau bilang ada. Tapi kalau mau bilang pergi, kekkongshiki, ikimasu, mau pergi ke kondangan, gitu ya. Beda ya maksudnya ya, mau pergi atau ada. Jadi kalau guna ada ini, partikelnya pasti ga di hadapannya, ga arimas. Contoh, minasang ada celana. Ada celana ya. Zubong ga arimas. Ada celana, saya ada celana. Zubong ga arimas. Kalau minasang ada t-shirt ga arimas, saya ada t-shirt. Kalau minasang mau bilang, minasang ada keki, cake itu dipanggil keki ya. Jadi bisa bilang keki ga arimas, ada cake. Jadi ada itu I have, he has, I have, itu kita gunakan arimas ya. Tetapi partikelnya adalah ga. Jadi apa-apa ga arimas, berarti ada gitu ya. Kalau besok ada sekolah enggak? Ada universitasnya? Ya, gakko ga arimas. Esok ada sekolah. Jadi gakko ga arimas, maksud ada ke sekolah besok. Ga arimas juga ya. Oke. Tetapi kalau arimas ini enggak bisa digunakan untuk manusia. Enggak bisa digunakan untuk haiwan. Oke, digunakan untuk objek. Namun, however, bila kita udah bisa memahami bahasa Jepang di level yang lebih tinggi, maka minasang akan faham arimas ini juga bisa digunakan untuk manusia. Andai kata manusia itu bilangan yang ramai, yang kita nggak tahu siapa, gitu ya. Hito ga arimas, ada orang, siapa nggak tahu, ada orang, hito ga arimas. Maksudnya ada orang, hito itu maksudnya orang. Hito ga arimas. Jadi maksud ada orang, siapa nggak tahu, ada orang. Gitu maksudnya sesuatu yang general kita bisa gunakan arimas bagi manusia. Oke, kalau kiki-chan ga arimas difahami, bisa difaham tetapi agak shitsure, kurang sopan. Kenapa? Kiki-chan itu manusia, maka nggak bisa guna arimas. Seharusnya kiki-chan ga imas. Imas itu untuk manusia, ya, imas. Saya arimas itu untuk yang basicnya, arimas itu untuk objek benda ya. Arif sangga imas, bukan arif sangga arimas, bukan ya, arif sangga imas ya. Arif sang, genki desu ka? Genki desu. Hai, desu ne. Jadi minasan sudah pelajari perkataan-perkataan seperti verb yang ada mas. Okey, perkataan yang mas itu semua verb perbuatan itu kata kerja yang ada mas. Sensei berikan 3 perubahan pertukaran. Yang pertama mas, yang kedua mashita, yang ketiga masho. Tetapi untuk manusia, untuk objek berbeda. Arimas untuk objek benda ya, apa-apa. Okey, contoh kalau minasan mau bilang ada sepatu, kan? Sepatu itu dalam bahasa Jepangnya kutsu. Kutsu ga arimas, ada sepatu, gitu ya. Tetapi kalau manusia arif sangga imas, bukan arimas, ya. Kalau mau bilang haiwan, contoh kucing. Kucing dalam bahasa Jepangnya apa ya? Kucing. Siapa yang tahu kucing? Neko. Oke, neko itu kucing. Oke, di Indonesia ada nasi kucing ya. Neko no gohan. Nasi kucing itu nasi apa ya? Saya kadang-kadang sensei ke Indonesia, sensei terbaca di signboard itu nasi kucing. Itu lauk kucing atau apa itu ya? Iya sensei. Porsinya kecil seperti makanan kucing. Oh. Satu templok udah habis. Maksudnya dikit aja itu. Oh, kalau kucing sensei makannya banyak itu. Oh, siapa yang mau diet
Bisa makan nasi kucing ya. Arif, kamu jangan bawa sensei ke nasi kucing ya. Itu nggak cukup itu. Oke. Oke. Jadi neko ga imas. Neko ga imas. Oke, nggak bisa dibilang arimas. Bisa, tetapi tunggu. Ini untuk basic, ya. Untuk basic gunakan ini dulu. In future, masa akan datang, kita akan gunakan perkataan imas dan arimas ini yang sama artinya. Untuk hari ini, setakat ini, minasang hanya ingat bahawa imas untuk manusia dan haiwan, arimas untuk benda. Untuk hari ini. Akan datang akan ada perubahan-perubahan yang lain, ya. Okey, sebagai contoh kalau kita mau bilang ada apa lagi ya? Ada burung. Di Adibuana ada burung ya di hadapan kolejnya itu ya, ada burung ya. Masih ada ya ayam sama burung itu masih ada ya? Masih Ada ya? Masih. Okay. Ada kanguru, Sensei. Apa itu? Burung itu Rusa. dipanggil tori gaimas. Adibuana de tori gaimas. Di Adibuana ada burung. Nah, gitu ya. Tori gaimas. Apa lagi yang ada di Adibuana ya? Haiwan apa lagi yang ada di Adibuana ya? Rusa. Shika. Adibuana de shika ga arimasu. Okay. Adibuana de shika ga imasu. Bukan arimas ya, shika ga imasu. Shika ga imasu. Ada rusa ya? Oh, di Adibuana ada rusa ya? Oh, okay. Okay. So, itu maksudnya ya. So, sekarang kita mau sama-sama kita bikin ayat. Ya, minasan lihat di sini ya. Nani wa tabemasu ka? Ini sedang makan apa ini? Agak-agak makan apa ini? Apa itu? Coba baca. Siapa bisa baca? Tamago tabemas. Betul. Tamago tabemas. Tamago itu apa ya? Telur. Apa itu? Telur. Tamago. Tamago tabemas. Di mana ya tamagonya? Di sini ya tamagonya. Bisa nampak ya? Ini tamagonya. Oke? Ini tamagonya. Tamago tabemas. Oke? Bagaimana kalau kita tukarkan kepada yang sudah berlaku? Oke, kemarin. Gimana ya ayatnya? Kalimatnya. Tamago tabemashita. Oke, Ja'far-san, bagaimana kalau mau bilang sama teman-teman, ayo makan tamago, gimana ya? Tamago. Tabemasho. Tamago tabemasho. Maksudnya, yuk makan sama-sama. Oke, tamago gitu ya. Oke, Sensei mau tukar perkataan tamago ini kepada seterusnya. Makan apa ini ya? Makan apa ya? Sushi. Ya, sushi. Sensei baru saja makan sushi. Enak banget sushi. Sensei makan sushi sama shabu-shabu. Tahu shabu-shabu enggak? Enggak tahu ya? Enggak tahu ya shabu-shabu. Shabu-shabu itu makanan Jepang yang ada sop yang panas dan irisan daging yang dip apa ya dalam bahasa Indonesia? Celup ya? Dicelupkan. Nah, dicelup sehingga masak dan dimakan gitu. Di sini ada dua arti Sensei kalau sabu-sabu. Ada ya? Dipanggil apa? Shabu-shabu. Ada ya? Shabu-shabu. Ada dua arti, satunya makanan, satunya. Oh, shabu-shabu di Indonesia itu apa maksudnya? Narkoba, Sensei. Apa? Narkoba. No drunk. Drugs. Illegal drugs. Narkoba itu shabu-shabu ya. Oke. Jadi hati-hati ya Arif Sang sama Jafar Sang. Jangan bilang sama teman, shabu-shabu tapi masuk. Itu bisa ditangkap itu. Shabu-shabu itu ya. Di Jepang shabu-shabu ini memang antara makanan yang famous di Jepang ya. Terutama kalau musim dingin. Musim dingin itu shabu-shabu memang amat famous. Sebab dingin kan, maka dimakan sama sop panas tuh. Dan shabu-shabu ini harganya cukup mahal di Jepang ya. Shabu-shabu. Ini sushi.
Sushi itu untuk general. Tapi kalau di Kyoto dipanggil osushi. Osushi maksudnya polite. We respect the food. So we say osushi. Osushi o tabimasu. Jadi kalau dengan perkataan o di hadapan itu tandanya kita respect. Nah, ini kalau orang Jepang dengar kita gunakan perkataan osushi, orang Jepang akan faham, wah, ini orang yang benar-benar respect ke budaya Jepang gitu ya. Jadi sushi itu osushi, bukan sushi, bukan. Itu lain, itu bukan sushi. Kakimator-san, kamu di mana ya Kakimator-san? Kakimator-san, kamu di mana? Ada nggak? Ada. Kamu pernah makan sushi nggak Kakimator-san? Pernah. Bisa ya? Sushi apa yang kamu suka? Sushi yang ada itu, ada nasinya. Sushi semuanya ada nasi. Sushi yang pastinya ada nasi. Yang ada nasi itu bukan sushi. Sushi apa yang biasa Kakimator makan? Kakimator-san, yang ada apa di atasnya? Apa di atasnya? Ada ikan-ikan. Ikan-ikan ya. Oke, betul. Sushi ya. Oke, ada banyak jenis ikan di Jepang sushi yang enak. Contoh ikan salmon. Oke, ikan salmon itu dipanggil sake. 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 Oke. Kemudian ada ikan yang bernama maguro. Minasan ini ingat ya perkataan maguro. Maguro itu yang berwarna merah. Ikan isinya berwarna merah itu maguro. Oke. Kalau yang berwarna oranye itu sake. Maksudnya salmon. Ya. Saya tunjuk ya. Ini yang nampak tak saya tunjukkan sekarang dengan kesel ini, nampak ya, lihat ya. Ini sake, maksudnya adalah salmon. Yang putih ini cumi. Oke, cumi ini dipanggil ika. Oke, ika. Oke, ika ini adalah cumi. Oke, ini dipanggil maguro. Maguro ini adalah tuna di sini ya. Dan di sebelahnya juga maguro juga, tetapi bedanya kenapa? Yang maguro yang warnanya seperti pink color ini banyak lemaknya, banyak minyaknya. Ini lagi enak berbanding dengan maguro yang nggak ada pink. Siapa yang suka makan yang mentah ini? Pak Arisang suka nggak Arisang? Nggak makan ya? Nggak makan sushi Pak Arif ya? Nggak suka. Pasti perlu dicoba ya Pak Risa. Takut ya? Kalau begitu bawa dapur ke sana, masakkan dahulu baru makan. Nah, pizza sini. Yang ini, nampak tak yang ini? Ini di Korea juga ada ya ini ya? Ya, ini ada ya? Korea ada. Kalau Korea ini dipanggil apa ya? Kimbap. Bimbap. Oke. Tapi kalau di Jepang dipanggil makizushi. Maki ini ya. Oke. Sushi, ini pun sushi juga. Oke. And then ini juga kita panggil futomaki. Futomaki itu kalau sushi yang gede itu. Ya, yang dibalut dengan seaweed itu dipanggil futomaki. Maksudnya futo itu berarti gemuk, besar. Futo. Jadi jangan guna ya perkataan ini. Nanti jumpa sama teman-teman, kamu futo. Jangan bilang gitu. Ya, mau bilang gendut itu oh kamu futo ya. Futoi, kamu futo ya, masuk kamu gendut itu ya. Enggak bagus. Oke. Yang di belakang ini yang warna oranye yang ada seperti telur ikan ini dipanggil apa dia? Ikura. Ya. Sakana no tamago tidak ada perkataan itu ya, tidak ada kalimat itu ya. Ikura dibilang ya. Yang oranye ini tamago. Oke. Yang lain ini saya nggak kelihatan, nggak paham ini gambarnya apa ini ya. Yang ini adalah ebi. Ebi itu udang ya. Udang, ebi. Yang coklat brown ini unagi. Unagi. Tapi saya rasa yang grey ini iwashi agaknya nama ikan iwashi. Tapi saya nggak pasti apa bentuknya sebenarnya. Tapi ini sushi ya. Sushi. Saya, kenapa sushi ini bila kita makan satu piring ada dua? Kenapa? Tahu nggak kenapa?
Nggak tahu ya. Kenapa? Asalnya begini, sushi itu kenapa dijadikan dua begitu? Supaya yang basicnya apabila di counter, ini di counter ya, bukan yang pusing-pusing ya. Kalau kita ke counter yang eksklusif tuh, bukan pakai apa itu, yang putar-putar itu, bukan sushi yang putar-putar itu ya. Yang putar-putar itu beda ya. Tapi kalau yang di counter, kenapa sushi itu pastinya dua? Yang pertama bisa bila dibikin yang pertama begitu. Diberi, maksudnya yang membuat itu masih ada waktu untuk bikin yang kedua. Itu one set. Sebenarnya gitu. Dan dari segi balancing itu, ya cukup balance dari segi nutritionnya dua. Nggak bisa makan lebih. Siapa yang makan lebih itu dipanggil hantu sushi. Siapa yang suka makan sushi di sini ya? Ada yang ketawa senyum-senyum ini ya. Kaki matur sang udah makan sushi ya. Dimakan nasinya dulu baru makan lauknya ya. Atau gimana Krimatur? Sensei ini memang kacau, apa suka usik Krimatur ya. Saya bercanda aja ya Krimatur ya. Jangan marah ya. Masuklah Sensei. Oke, tabemas. Oke, bisa bikin ayatnya. Apa yang tabemas sekarang ini? Sushio. Sushio tabemas. Oke, kalau past tense, kalau kemarin sushio Tabemashita. Tabemashita. Kalau yuk makan sama-sama sushi yuk. Tabemasho. Tabemasho. Okay, now Arif-san. Arif-san nggak makan sushi ya. Jadi Arif-san bilang saya nggak makan sushi. Oke, gimana ya? Sushi yo tabemasen. Sushi yo tabemasen. Jadi perkataan sen di belakang itu adalah menandakan tidak. Sayang, sen itu maksudnya tidak. Jadi kalau minasang tukarkan kalimat-kalimat ini kepada masen. Okay. Mas kepada masen, maka ia akan jadi negatif. Bukan positif. Okay. Contoh, tabemas, tabemasen. Nomimas, nomimasen. Maksud saya nggak minum. Gitu ya. Tapi kalau di Jepang, kalau sebut minum, itu maksudnya alkohol. Saya hati-hati ya itu ya. Jom nomimasho itu maksudnya pergi minum di pub, minum alkohol. Itu hati-hati perkataan itu ya. Jadi nomimas itu adalah perkataan-perkataan yang perlu berhati-hati. Oke, nomimas, nomimasen. Kalau yomimas ditukar kepada enggak membaca, enggak suka membaca, gimana menulisnya? Yomimas, yomimasen. Kalau mimas, mimasen. Oke, kalau skurimas, skurimasen. Sebagai contoh, bisa bikin sushi enggak? Gitu ya. Sushi yo skurimasen. Saya tidak bikin sushi. Oke, sushi yo skurimas. Saya bikin sushi. Ya, arukimas maksudnya berjalan. Jadi kalau tidak berjalan arukimasen. Oke. Noborimas, apa ya? Noborimasen. Norimas, norimasen. Asobimas, asobimasen. Contoh, Arisan. Arisan wa game wo asobimasu ka? Suka main game enggak? Game, mainnya. Mainnya. Enggak seberapa. Enggak seberapa. Jadi bilang asobimasen. Oke, game wo asobimasen. Saya kakimas. Siapa ya? Digo ya. Digo pada hari Isnin sudah bilangnya enggak pernah tulis surat itu ya. Arifsan masih tulis surat enggak? Enggak ya. Enggak langsung ya. Enggak. Jadi maksudnya tegami o kakimasen. Oke. Kartu pos o kakimasen. Saya tidak menulis postcard, saya tidak menulis surat kakimasen. Itu tidak ya. Masen itu maksudnya tidak. Jadi apa-apa perkataan verb yang ada masen itu maksudnya tidak. Oke, kalau mas maksud iya. Gitu ya. Itu paling mudah untuk memahami bahasa Jepang. Oke, next yang saya tunjukkan foto ini ya. Misal bikin ayat ya. Oke, siapa mau coba dulu? Nomimas. Siapa mau coba? Silakan. Boleh gunakan mas, boleh gunakan masho, boleh gunakan mashta, boleh gunakan masen. Oke, 4. Ini pilih mana satu mau guna ya. Oke, siapa mau coba dulu? Silakan. Yang mau coba? Ada enggak? Siapa mau coba?
Siapa? Saya sensei. Dozo, dozo. Kopi yo nomimasu. Kohi. 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 Koki ya. Jangan koki pula. Koki itu lain maksudnya. Kopi yo Kiki yo nomimasu. Kiki nggak bisa diminum. Kohi yo nomimasu. Kohi yo nomimasu. Kohi. Kopi yo. Kohi. Kopi yo nomimasu. Iya. Kohi yo nomimasu. Oke? Kopi yo nomimasu. Ya. Kalau kohi tidak minum, gimana ya? Koki yo. Kohi, bukan koki. Kohi. Koki yo nomimasen. Ya. Betul. Bagus, pintar. Oke, next. Siapa mau coba? Saya Sensei. Hai, Sensei. Nah, siapa? Dego-san, dozo. Kouchao nomimasu. Kouchao nomimasu. Kalau nggak minum kocha gimana ya? Kouchao nomimasen. Kalau kemarin udah minum kocha gimana ya? Kemarin, Sensei. Ya. Kouchao nomimashita. Ya, oke. Kocha itu apa ya? Apa beza kocha dengan ocha? Teh. Apa bedanya? Hijau. Teh. Apa ya? Teh hijau. Ocha itu teh hijau. Kocha itu bukan teh hijau. Kocha itu tea seperti yang minasa minum di Indonesia itu. Tea Indonesia itu yang dicampur gula itu. Itu kocha. Oke, kalau dicampur dengan susu itu mirukuti, oke. Tapi juga ada kocha yang dicampur dengan susu, creamer, ya. Oke, siapa mau coba? Yang lain mau coba siapa? Silakan. Yang mau coba bagus ya, Dego-san. Siapa mau coba? Dozo. Sensei. Biruo nomimasyo. Biruo nomimasyo. Nanti mabuk ya kamu. Semuanya. Biru nomimasyo, oke? Maksudnya minum bir bersama-sama, gitu ya, bareng ya. Oke, kalau nggak minum gimana ya, Kiki-chan? Biruo nomimasen. Biru nomimasen. Jadi kalau teman-teman daripada Jepang, Korea, ataupun mungkin daripada Amerika, minasang yuk pergi minum bir, kan? Jadi kita bisa bilang biru nomimasen. Jadi yang paling bagus bila ada masen di belakang, di hadapan itu letakkan perkataan sumimasen. Okey, maafkan saya. Okey, sumimasen, biru nomimasen. Maksudnya I'm sorry, saya tak minum bir. Itu ya, jadi gunakan sumimasen di hadapan itu. Sumimasen, biru nomimasen. Contoh kalau minasan enggak minum kohi, ada enggak minum kohi di sini enggak? Ada enggak yang enggak suka kopi? Ada enggak? Ada, Sensei. Siapa? Lestari nggak suka kopi ya? Oke, jadi Lestari bisa bilang sumimasen kohi wo nomimasen. Dozo. Coba bikin ayatnya. Nomimasen. Sumimasen. Masen kohi yo nomimasen. Gitu. Contoh ya. Contoh kalau Agatha-san bilang sama Lestari-san, Lestari-san kohi yo nomimasho. Gitu ya. Bilang kohi yo nomimasho. Maka Lestari-san akan bilang sumimasen kohi yo nomimasen. Jadi itu cara jawab. Coba Agatha-san bikin ayat dan nanti Lestari coba jawab ya. Silakan Agatha-san. Lestari-san, kohi yo nomimasho. Sumimasen kohi yo nomimasen. Ya bisa ya. Itu ya. Tapi ingat tak, kita ada guna perkataan sebelum ini, kita ada belajar perkataan yang pendek tetapi menggambarkan saya nggak suka. Masih ingat tak? Sensei ada gunakan itu. Masih ingat tak? Udah lupa ya? Coto. Ingat tak? Coto. Jadi kalau Agatha-san bilang, Lestari-san, kohi nomimasho. Coto. Maksudnya Lestari nggak perlu bilang nggak suka atau nggak mau, hanya coto. Maksudnya you try to be polite, yang saya nggak bisa gitu. Coto, ya. Itu juga cara bagaimana kita menolak pelawaan itu.
Oke, itu caranya contoh. Tapi kalau bisa bilang nomimasen pun bisa, nggak apa-apa. Oke, yang lain, jusu. Siapa mau bikin ayat jusu? Jusu, siapa ya? Ada ya? Jusu. Siapa mau bikin ayat? Kakimator-san. Kakimator-san. Hai, Sensei. Hai, dozo. Jusu. Jusu o nomimasu. Juicy or nomimasu. Oke, kalau mau ajar Arif-san minum jus, gimana ya? Arif-san, jusu nomimasu. Nomimasu. Bukan nomimasu. Nomimasu itu maksudnya makan jus sama sop. Nomimasu. Bukan nomimasu sop. Nomimasu. Berangkat, Sensei. Ya? Berangkat katanya. Apa itu berangkat? Apa itu? Pergi bareng. Pergi bareng. Ikimasho. Kalau pergi bareng itu ikimasho. Pergi bareng itu ikimasho. Oke, minasan boleh paham ya? Biru, kocha, mizu. Mizu itu apa ya? Mizu apa ya? Air. Water. Oke. Tetapi dalam bahasa Jepang, mizu ini dipanggil omizu. Kita politekan. Kohi nggak ada o kohi, o kocha, o juzu, o biru, kan? Yang biasa kita gunakan omizu. Oke? O biru itu bisa digunakan, Oke? Jadi mizu ini kalau minasan bilang boleh saya mau minum dikit air. Omizu o kudasai. Omizu o kudasai. Omizu o kudasai. Please kudasai. Oke, kudasai ini senang aja. Contoh kalau Agatha-san ke cafe ya di Jepang ya, Agatha-san ya. Agatha mau minum kopi, bilang aja kohi o kudasai. Itu udah cukup. Enggak perlu bilang watashi wa kohi o nomimasu. Kohi o kudasai. Tak perlu. Bilang terus kohi o kudasai. Itu aja udah cukup. Kalau makan sushi, sushi o kudasai. Udah cukup. Maksudnya beri saya sushi. Kalau mau makan ramen, ramen o kudasai. Berarti please, I would like to have ramen. Begitu. Kalau mau makan apa ya? Tempura. Tempura tahu ya? Tempura ya. Nah, tempura o kudasai. Udah cukup. Kalau spaghetti, spaghetti o kudasai. Cukup. Gunakan perkataan kudasai di belakang itu. Itu untuk conversation ya. Keki o kudasai. Saya mau keki o kudasai. Okay. Jadi kudasai ini paling mudah, paling simple untuk kita gunakan. Letakkan apa-apa aja yang kita mau, letakkan kudasai di belakang. Oke, kudasai. Apa-apa aja. Contoh kalau kita ke kantor, mau pinjam bolpen. Oke, daripada teman. Bolpen o kudasai. Cukup. Mau bolpen, pinjam bolpen itu. Kalau kita ke shopping baju, mau beli batik, batikku kudasai. Skato kudasai. Jadi itu aja perkataannya. Please, I would like to have apa-apa. I would like to have apa-apa. Perkataan apa-apa ya. Itu perkataan kudasai. Ya, saya sangat-sangat mudah untuk sosnya. Yes. Ini yang Kakimator suka sekali ini ya. Apa ini Kakimator-san? Kakimator saya itu kalau menyanyi suaranya seperti Hetty Koes Endang itu, bukan ya? Ini Kakimator ini apa ya ini? Ini apa ya? Siapa bisa baca ini? Dego-san bisa baca nggak Dego-san? Dego-san ini selalu apa ini? Apa ini? Karaoke o shimasu. Nah, karaoke o shimasu. Oke, nggak ada karaoke o asobimasu itu dame silap, nggak ada ya. Karaoke o shimasu. Saya karaoke o shimasu. Siapa yang suka karaoke di sini? Hertiki-san karaoke nggak? Tidak suka karaoke nggak? Kabiria-san. Oh, Hertiki-san suka karaoke ya? Enggak, sama teman-teman, sama Fajar. Sama Salim, sama Vera. Terpikir saya, kayaknya lagu apa ini nyanyi oleh Hertiki ya? BTS. BTS. Yang pasti karaoke itu bisa runtuh itu kalau BTS menari beramai-ramai.
Oke, siapa yang suka karaoke? Indah-san karaoke, Lestari-san karaoke nggak suki desu ka? Fabiria Sensei. Fabiria suka karaoke. Wah, Hai, Sensei. Fabiria suka karaoke ya? Hai. Lagu apa ya? Kopi Dangdut. Lagu apa? No, Sensei. BTS, Sensei. BTS. BTS? Yang benar kamu ini BTS. Kopi Dangdut Sensei. Dangdut BTS atau apa ini? Fabiria kayaknya seperti dangdut ini lagu yang disuka ini. Benar ya, Fabiria? Dangdut Tidak, BTS. Sensei. Tidak, tidak. BTS Dangdut version. Semua suka TBS ya? Hai. Suka Oh. BTS, Sensei. Bukan TBS. BTS bukan TBS, BTS. Kan? BTS itu udah ada milioner ya itu ya, udah kaya raya itu BTS ya. Oke, siapa lagi? Kalau suka ya, kalau suka. Suka itu dalam bahasa Jepangnya suki. Mudah ya, suki. Nah, suki. Oke. Dan sebab suki itu perlu diakhiri dengan des. Suki des. I like it. Suki des. Nah, contoh ya. Contoh kalau Kaki Matur Rohmah sang bertemu sama cowoknya gitu ya. Sambil naik sepeda motor bilang apa-apa ya. Udah nikah nggak apa-apa. Oke, udah nikah bersama dengan suaminya gitu ya. Oke, naik sepeda motor, pergi beli bakso sama bebek. Oke, di warung. Oke, dalam motor itu duduk di belakang. Di belakang itu panggil apa ya? Kalau duduk di belakang naik motor, sepeda motor itu. Panggil apa itu di Indonesia? Apa ya? Berboncengan. Perboncengan. Oke, Kaki Matur sambil berbonceng itu bilang sama husbandnya, suki des. Nah, gitu. Nah, tapi kan kalau orang Jepang, perempuan akan panggil suaminya anata. Oke, anata. Jadi bilang malam ini bilang ya Kaki Matur sang, anata suki des. Nah, gitu. Nah, maka bisa makan bakso malam ini Kaki Matur. Ya, anata suki des. Nah, itu ya. Tetapi dalam bahasa Jepang yang betul ada partikelnya. Partikelnya gunakan ga suki des. Jadi apa-apa sekalipun ga suki des. Bisa bilang apa-apa sekalipun. Oke, now minasan coba bilang apa yang minasan suka. Oke ya. Contoh karaoke, ga suki des. Saya suka karaoke. Oke, minasan suka apa? Jafar-san suka apa, Jafar-san? Naik sepeda, Sensei. Olahraga sepeda gitu, Sensei. Olahraga sepeda ya. Olahraga sepeda wa nan desu ka ne? Nan desu ka ne? Motocross. Makanya motocross katanya itu. Motocross ga suki desu. Ah, begitu ya. Oke, siapa yang suka lagi? Suki des. Suki, jangan suki deska, jangan tanya itu tanya diri sendiri kenapa. Kita udah tahu kita suka apa itu. Agatha-san apa yang Agatha suka? Gohan ga suki desu. Baca buku. Baca buku. Hon ga suki desu. Hon ga suki desu. Saya suka buku. Hon ga suki desu. Nah, itu udah cukup ya. Kaki Matur-san suka apa ya? Selain pada husbandnya, apalagi yang disukai? Gak ada yang disukai. Gak ada yang disukai. Sudah kakak. Kamu suka makan apa, Kaki Matur? Bakso. Bakso ya. Bilang. Coba bikin ayat, bikin kalimat. Bakso ga? Enggak kedengaran. Bakso suki des. Bakso ga suki desu. Bagus. Lestari-san suka apa, Lestari-san? Hai, Sensei. Suka makan buah, Sensei. Makan apa? Buah-buahan. Oke. Buah-buahan itu dalam bahasa Jepang kudamono. Oke, tapi hati-hati ya. Kudamono itu buah-buahan. Kalau kodomo itu kanak-kanak. Jadi jangan silap kudamono sama kanak-kanak. Nanti mau bilang kudamono, ga suki desu itu maksudnya suka buah-buahan. Jadi dibilang kodomo, ga suki desu, berarti saya suka anak. Itu beda maksudnya ya. Contoh Lestari mau bilang saya makan buah.
kudamono tabemas. Jangan bilang kodomo tabemas. Nanti makan anak-anak. Gimana itu makan anak-anak? Kamu siapa makan anak-anak itu? Hati-hati ya. Itu kerap berlaku itu. Kudamono sama kodomo. Itu beza. Bunyinya dekat-dekat itu ya. Kudamono sama kodomo. Hati-hati. Ya, kudamono itu berarti buah-buahan ya. Apa-apa saja buah-buahan dipanggil kudamono. Maksudnya buah-buahan ya. Kudamono ga suki desu ya. Oke. Siapa lagi ya di sini ya? Febiria-san. Febiria-san suka apa ya? Suka BTS sensei. BTS ga suki desu. BTS ga suki desu. Arif-san. Udah kemana Arif ya? Udah kemana hilang ya? Oke, nggak apa-apa. Amiria-san. Sensei. Amiria-san suka apa? Suka pergi ke pantai. Oke, pantai. Pantai dalam bahasa Jepang adalah, dengar ya, umi. 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 Minasan coba ulang, umi. Umi. Umi ga suki desu. Umi ga Umi ga suki desu. Umi ga suki desu. Maksud saya suka pantai. Umi ga suki desu. Kan bukan mami ya, umi ga suki desu. Ya. Oke, Ibnu-san, apa yang Ibnu-san suka? Ibnu-san. Hai, Sensei. Ibnu suka apa? Suka makan, Sensei. Enggak apa-apa. Bisa. Oke. Taberu no ga suki desu. Taberu no ga suki desu. Saya suka makan. Taberu no ga suki desu. Taberu no ga suki desu. Berarti saya suka makan apa-apa aja. Taberu no ga suki desu. Saya. Oke. Prameswari-chan. Prameswari-chan. Hai, Sensei. Prameswari-chan suka makan apa ya? Seafood. Seafood? Seafood ya? Seafood, ya, seafood. Seafood, bukan seafood. Oke. Seafood. Seafood. Hai, dozo. Coba bikin kalimatnya. Seafood. Dozo. Ga suki desu. Seafood ga suki desu. Tetapi kalau dalam bahasa Jepang sebenarnya seafood ini dipanggil kairyo. Tetapi orang Jepang hari ini udah gunakan perkataan seafood. Kenapa? Sebab orang Jepang udah banyak yang berwisata. Jadi mereka udah dengar ada perkataan seafood. Jadi seafood. Bisa ya? Udah bisa. Kalau dulu kalau sebut bilang seafood di Jepang, apa itu? Nggak tahu. Tapi sekarang ini seafood masih difaham. Tapi kalau ke restoran Jepang, ada restoran yang mungkin yang lama gitu ya. Yang lama itu nggak ada perkataan seafood. Akan ada perkataan kairyo. Kairyo. Maksudnya hasil tangkapan laut. Itu maksudnya bahan-bahan makanan daripada laut. Ya, kairyo. Oke. Arif-san. Arif-san sedang mencari sushi kan? Enggak ada. Oke. Pisga-chan. Pisga enggak ada ya. Oke. Deko suka apa, Deko? Hai, Sensei. Deko suka makan apa? Makan hati ya? Hambakau. Bego di hujung-hujung tahun ini suka makan hati ya. Nah, bergaduh sama ceweknya itu makan hati. Sensei, saya hujung tahun ini makan hati aja itu ya. Iya, Sensei. Makan apa? Suka makan apa? Nggak ada. Masa? Itu apa? Bakso. Oh, kamu sama kaki matur itu bisa berjiran ya? Twins. Tapi ya, bakso di Indonesia lebih enak daripada bakso di Malaysia ya.
rasanya ya. Betul ya, Hirtikisang? Ya. Di Indonesia rasanya lebih nyaman berbanding dengan di Malaysia tahu. Walaupun di Malaysia yang bikinnya orang Indonesia, rasanya beda itu. Saya pernah makan bakso di Indonesia, beda ya rasanya ya. Itu pasti di Indonesia dijampi-jampi, mentera itu mungkin enak sekali. Bukan ya? Enggak ya? Banyak micinnya, Sensei. Apa ya? Prameswari, apa ya? Kalau di Indonesia pakai micin. Micinnya banyak. Micin itu maksudnya perasa itu ya? Iya, benar. Di Indonesia semuanya pakai perasa ya? Makanan-makanannya itu. Pakai perasaan. Pakai perasaan ya itu yang pasti ya Diego ya, maka sebab itu Diego suka sama bakso sebab ada perasaan. Kamu ni semua mau belajar atau enggak ini ya, main-main sama sensei ya, sama sensei asobimas tu dia, semua asobimas sama sensei itu dia. Oke, seterusnya ya, karaoke ga oshimasu. Oke, ini apa ya fotonya? Toke. Membeli sensei. Toke membeli ya. Kaimono. Toke o kaimasu. Saya beli toke itu jam ya. Toke o kaimasu. Kaimasu itu berarti beli. Jadi bisa letakkan apa-apa aja. Bakso kaimasu, sushi o kaimasu, kudamono kaimasu. Kodomo kaimasen yo. Tak boleh beli kodomo ya. Kodomo kaimasen ya. Ingat ya. Skato kaimasu, zubong o kaimasu. Jadi bisa guna kaimasu. Kaimasu itu berarti membeli ya, membeli ya. Oke, itu perkataan-perkataan yang bisa kita, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Saya mau tanya. Iya, siapa itu? Saya. Iya, Kiki-chan. Bedanya kaimas dan kaimono shimasu apa sih? Beda. Maksudnya sama. Kalau kaimas itu berarti kita membeli. Kaimono shimasu itu general. Kaimono apa enggak tahu itu apa-apa. Saya membeli, saya berbelanja. Saya berbelanja itu maksudnya kaimono. Kita berbelanja apa? Bilang satu-satu. Oke? Oke, jadi contoh ya. Kiki-chan pergi ke depato. Oke, Kiki-chan bilang, mau kemana? Depato ikimasu. Mau buat apa? Kaimono shimasu. Bila kaimono shimasu, saya ingin berbelanja. Apa? Enggak tahu. Jadi Kiki-chan bilang, contoh skato. Jadi skato kaimas. Kiki-chan tidak bisa bilang skato shimasu. Ya, paham ya? Kaimono shimasu. Sebab ianya general. Ianya semuanya itu apa yang belanja. Tapi kalau udah spesifik apa yang dibeli, kaimas. Ya? Paham ya? Oke. Wakarimashita. Hai, arigatou gozaimasu itu ya. Itu beda ya. Kaimono shimasu. Contoh sama yang lain, sportsu o shimasu. Sportsu o shimasu. Saya suka bermain berolahraga, sportsu o shimasu. Saya suka bersukan, sportsu o shimasu. Apa? Badminton o shimasu. Bermain badminton. Oke, saka o shimasu. Bermain sepak bola. Oke, itu maksudnya. Jadi sports itu general. The whole thing is sports. Dan spesifiknya apa gitu ya. Itu bedanya. Oke, next kita pergi ya. Apa ini ya? Daigaku. Ini enggak bisa. Ini minggu depan. Ini minggu hadapan. Nanti kepala bisa pusing ini. Untuk hari ini aja dulu ya. Oke, minasai itu aja untuk minggu ini. Bisa paham nggak apa yang kita pelajari hari ini ya? Kalimat-kalimat yang mudah. Sensei hanya berikan yang basic. Dan ingat ya, apa yang kita pelajari selama ini ada juga kalimat-kalimat yang Sensei ringkaskan supaya bisa bicara. Tapi dari segi grammarnya, Sensei nggak gunakan yang sebetul-betul grammarnya. Ini yang untuk kita berbicara bahasa Jepang yang mudah. Ya. Jadi kalau dilihat ada grammarnya yang Sensei keluarkan particulesnya. Ya. Nah, jadi supaya kita memudahkan sebab kelas kita ini adalah kelas bahasa Jepang mudah, basic Japanese conversation, so it's more to conversation. Oke, kalau menulis ada yang nggak bisa digunakan itu. Kalau menulis itu pastinya pasti yang betul-betul grammarnya. Tapi untuk conversation ya agak bebas.
Oke,いいですか? Ja, itu aja. Sensei kelas bahasa Jepang ini tinggal beberapa minggu aja lagi ya, Ibu Hartiki ya. Hartiki-sang ya, udah beberapa minggu aja lagi. Jadi pastikan semuanya hadir ya untuk kelas-kelas terusnya ya. Kalau nggak bisa dapat sertifikat ya. Iya. Hartikisnya nanti nggak bisa dapat sertifikat. Nanti ada ujian ya di last kali ada ujian ya. Oke, kalau ujian itu nggak bisa, maka nggak dapat sertifikat. Ujiannya gimana caranya? Sensei akan masukkan minasang seorang demi seorang Zoom dan sensei akan berconversation, sensei akan berbicara menggunakan bahasa Jepang. Siapa yang nggak lulus, nggak dapat sijil, Arif-san, jangan termenung. Itu ya, oke. Dan sensei juga akan ulang apa yang kita pelajari. Misalnya perlu menyebutnya kembali gitu ya. Tapi nggak ada bahasa dalam tulisan bahasa Jepang, semuanya dalam bahasa Indonesia. Tapi sensei akan gunakan banyak foto-foto. Jadi ingat foto-foto yang sensei berikan itu perlunya ingat pasti supaya nanti bisa diguna. Ya, gitu ya. Ada juga yang gunakan telepon. Gimana teleponnya, ingat gimana gitu. Itu semua untuk ujiannya ya. Kalau nggak bisa dapat sijil apa sertifikat. Kan betul ya Hartiki-sang ya? Seharusnya ya. Ya, saya ikut apa kata sensei saja untuk ujiannya. Sensei suka menakut-nakutkan kamu. Karena mereka ini kan pilihan ya sensei. Itu satu, itu baru 50%. Yang 50% lagi presentasi. Gitu. Presentasinya semua perlu melakonkan, mensimulasikan situasi menggunakan bahasa Jepang. Nanti sensei akan panggil 2 orang masuk dalam Zoom, mereka perlu simulasi dengan siapa nggak tahu. Nah itu. Jadi kamu jangan coba-coba menulis di nota kamu dan baca itu. Hartiki-sang. Kakimatur-sang. Mungkin Arif-sang sama Kakimatur-sang gitu. Ngomong pasal bakso. Gimana itu mau ngomong sama pasal bakso itu? Gitu ya. Jadi itu akan berlaku 5%, 50%, 50% simulasi, 50% ngomong sama sensei, bicara sama sensei. Itu 100%. Nggak ada yang tulis. Itu tulis nggak ada. Ya, itu Hartiki-sang ya, 2 ujian ya untuk dapat 100%. Tapi kan sijilnya kan saya yang buat. Yang menandatangani saya. Jadi saya nggak mau tanda tangan itu sijilnya. Satu oral, oke? Oral scan, oral exam. Oke, kita akan jawab soal jawab. Soal tanya jawab. Yang kedua simulasi. Gimana ya Kakimatur-san? Notanya udah hilang gitu. Ada ya. Arif-san masih ingat ya apa yang kita pelajari ya? Oke, good. Jadi itu aja ya untuk minggu ini. Saya perlu bilang awal-awal karena kita masih tinggal beberapa minggu aja lagi untuk selesaikan kelas kita gini ya, kelas ini. Jadi minasang pasti ya make sure minasang bisa ingat apa yang telah kita pelajari. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi, minasang. Kita akan ketemu lagi pada minggu hadapan, hari Senin. Ya, kalau sensei nggak bisa, sensei akan bilang sama Hartiki-sang untuk ditukarkan kepada tari lainnya. Oke, sensei mohon maaf ya, Pak Sensei memang agak repot sebenarnya. Tapi bertemu dengan minasang itu sesuatu yang sangat I'm looking forward. Menggembirakan sensei sebenarnya ya. Oke, jadi jangan lagi nggak hadir ke kelas ya. Pastikan coba ya. Kalau nggak dapat hadir, coba lihat kembali videonya supaya kita bisa belajar ya. Oke, take care minasang. Hope to see you next week. Ja mata raishu. Jane, bye bye. Take care. Arigato sensei. Minasang ga suki desu. Minasang ga suki desu. Bye bye. Take care. Bye.